Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan pada pagi hari ini. Tuhan telah memberikan sukacita, Tuhan memberikan cuaca yang indah hingga pada hari ini kami boleh sampai di rumah-Mu untuk menekan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan buat kuasa Roh Kudus yang menyertai kami seluruh yang ada di rumah-Mu ini. Secara khusus hamba-Mu oleh Tuhan, kami percaya siapakah hamba-Mu yang bisa menyampaikan firman-Mu kalau tanpa kekuatan dari Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menyertai lidah hamba, pikiran boleh. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka nats khotbah untuk kita pada minggu pagi ini, yaitu dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kami yang membacakan untuk kita. Mari kita ikuti. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurungi dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian pembacaan khotbah untuk kita. Bapak Ibu, sesuai dengan acara yang ada di depan kita, ini adalah minggu kelima setelah Epifanias. Kalau kita lihat di tema yang ada di kita adalah dipanggil untuk menjadi penjala manusia dari penjala ikan. Seorang penjala ikan kita tahu adalah penangkap ikan, terutama di zaman-zaman dahulu. Tahu kita mengerti bagaimana apa tugas penjala ikan itu, di mana mereka bertugas, dan apa yang mereka lakukan biasanya sudahlah merupakan kebiasaan mereka, dan mereka adalah orang profesional. Lain hal pada saat ini, para nelayan-nelayan sudah dilengkapi dengan alat penangkap ikan yang bagus, GPS yang bagus, yang mereka bisa tahu, ada yang sonar yang bagus, di mana banyak ikan ada, kapan itu ada, dan sudah ada petanya sebenarnya dari hal-hal ahli-ahli yang mengatakan pada bulan-bulan segini ada ikan, pada bulan-bulan segini tidak ada ikan, ada cuaca yang buruk, ada yang lain. Lain hal kalau zaman dulu, segala sesuatu yang dilakukan nelayan adalah berdasarkan pengalaman dan kebiasaan mereka. Dan itulah yang kita temui pada saat ini ketika Tuhan kita Yesus Kristus menuju datang ke Danau Genesaret, di mana danau itu dilihatnya ada seorang nelayan yang bernama Simon Petrus. Dan memang ayat ini berhubungan dengan pemanggilan murid-murid yang pertama, yaitu
Simon Petrus, saudaranya Andreas, dan Yohanes dan Yakobus. Dan itulah yang kalau kita bandingkan di ayat di kitab Matius dan Markus, menjadi murid-murid Yesus yang pertama yang ditemukannya, yaitu melalui panggilannya seorang nelayan. Dan kita lihat pada nats ini, kita tahu bahwasannya Simon Petrus mengalami kegagalan dalam pencarian ikannya. Sepanjang malam mereka tidak menemukan apa-apa dalam pekerjaannya. Seperti kita tahu, seorang nelayan bergantung kepada tangkapannya. Ketika mereka tidak mendapat apa-apa, mereka tentu merasa kecewa, sedih. Apa yang bisa dibawa ke rumah untuk menjadi nafkah bagi keluarganya? Tetapi pada kesempatan ini kita boleh lihat ketika Tuhan Yesus datang ke danau tersebut. Kalau kita baca dari ayat sebelumnya, di bab sebelumnya, Tuhan Yesus setelah dibaptis, dia berjalan memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil, pekabaran Injil dari satu tempat ke tempat lain. Dia mengunjungi rumah-rumah ibadah, dan pada saat ini dia mengunjungi satu tempat terbuka, yaitu danau. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan memilih tempat itu bukan menjadi kebetulan, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan sudah menetapkan itu, dan itu kita lihat menjadi panggilan pertama bagi murid-muridnya. Di ayat sebelumnya, Simon Petrus telah dikunjungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika ibu mertuanya sakit demam tinggi. Tuhan menyembuhkan mertuanya, ibu mertuanya Simon dalam hal ini, melalui kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat itu pun Tuhan Yesus belum memanggil Simon Petrus menjadi pengikutnya, menjadi muridnya. Di nats inilah kita bisa lihat bagaimana proses pemanggilan Petrus dan saudara-saudaranya, saudara-saudara seprofesi dia yang menjadi seorang nelayan penangkap ikan, untuk dipanggil menjadi penjala manusia. Satu hal yang mungkin bertolak belakang, ikan adalah yang bisa busuk habis, saudara. Tetapi kali ini penjala ikan dipanggil menjadi penjala manusia. Bagaimana prosesnya, itulah yang akan kita lihat. Bagaimana Simon Petrus merespon panggilan Tuhan di atas kekecewaannya, di atas kegagalannya sepanjang malam yang tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun secara profesi dia adalah lebih tahu, sebenarnya Tuhan Yesus menyuruh dia untuk melemparkan jalannya kembali. Bapak Ibu, pada ayat pertama bisa kita lihat bagaimana Yesus mengunjungi danau Genesaret, yang notabene adalah tempat terbuka, di mana pada saat itu orang banyak telah mengurumuni dia untuk mendengarkan pengajaran dia. Walaupun sebenarnya pada saat itu orang-orang yang datang ke dia bukan mendengarkan itu. Secara khusus sebenarnya Bapak Ibu, orang-orang yang datang ke situ adalah untuk menerima penyembuhan. Rata-rata yang orang sakit, dia datang ke situ menemui Yesus sehingga Tuhan menyembuhkannya. Dan itulah sebenarnya menjadi kendala bagi penyebaran pada saat itu, di mana waktu itu orang-orang yang datang ke situ hendak menahan Yesus. Tuhan, tinggallah bersama kami, karena atas dasar bahwasannya ketika Yesus ada pada mereka, mereka menemukan segala-galanya. Mereka menemukan kesembuhan, mereka diberkati dengan hal-hal mujizat yang lain. Tetapi apa kata Yesus di ayat sebelumnya? Saya harus pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan perintah, untuk menyebarkan berita pekabaran Injil yang seharusnya memang logikanya ketika seseorang di antara kita yang memberikan ketenangan, memberikan yang indah bagi kita, biasanya kita meminta, setialah, tetaplah dengan kami. Demikian juga lumrah pada saat itu ketika orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang Israel,
tidak berkenan ketika Yesus mau meninggalkan mereka. Tapi Yesus berkata, saya harus pergi menyebarkan Injil. Dan inilah yang dilakukan Yesus ketika dia datang ke danau Genesaret. Dari sini bisa kita lihat Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan tempat untuk menyebarkan Injil. Bisa di ruang ibadah ini, dimanapun berada keberadaan Tuhan Yesus. Demikian juga bagi kita bisa mencontoh, bukan hanya di rumah Tuhan kita Yesus ini kita menyebarkan Injil, tetapi dimanapun kita berada, di tempat kita berada, di pekerjaan kita, apapun dimanapun kita berada. Lalu di ayat 2 kita bisa melihat dua perahu nelayan, yaitu perahu Simon Petrus, Yohanes dan Andreas yang sudah balik dari berlayar. Artinya biasanya kalau berlayar seorang nelayan tentu berangkatnya malam. Dan memang itulah pengalaman untuk seorang nelayan, berangkatnya dia sore atau malam, balik pagi harinya untuk balik ke rumahnya. Tapi apa yang dilihat di sini, nelayan itu sudah menyelesaikan pekerjaannya. Biasanya seorang nelayan membersihkan apa yang menjadi alatnya, yang enggak ya perahunya. Demikian juga dengan alat penangkapnya, yaitu jala. Lalu Yesus naik ke dalam dua perahu itu untuk memberitakan pemberitaan Injil. Pada mulanya hanya untuk keseluruhan orang-orang yang ada di situ yang mengerumuni dia. Dia memberikan pelajaran seperti yang saya katakan di ayat sebelumnya, yaitu Yesus pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk mengabarkan pekabaran Injil tentang berita sukacita, tentang kehadirannya dia sendiri. Di ayat yang keempat, kita boleh lihat setelah Yesus memberitakan pemberitaan pekabaran Injil, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan lebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Satu yang tidak logika bagi Simon Petrus untuk membawanya kembali berlayar, untuk kembali menjala ikan. Secara pengalaman, dia tidak akan dapat apa-apa. Dan semalam sebelumnya, dia sudah tahu dia tidak mendapat ikan di situ. Makanya sebenarnya dia tidak kurang berterima akan perintah itu. Logikanya Bapak Ibu, sebagai manusia, sering itu kita jumpai. Kita udah menemui kegagalan, disuruh ulangi lagi, pasti kita merasa berat untuk melakukannya. Karena ego kita selalu ada. Saya sudah coba, saya sudah alami, kenyataan itu tidak ada. Tapi apa respon Simon Petrus dalam hal ini di ayat kelima? Simon Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Tetapi karena kamu yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Dan hasil yang dia temukan adalah suatu keajaiban. Setelah dia menebarkannya, di ayat yang ke-6 kita dapat lihat mereka menangkap sejumlah besar ikan sampai jalanya sobek dan hampir tenggelam Bapak Ibu. Demikian juga di ayat yang ke-7, karena tidak dapat menarik hasilnya, mereka lalu manggil teman-temannya yang lain untuk membawa hasil tangkapan itu. Kita lihat di sini ada keajaiban dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja di diri Simon Petrus dan rekan seprofesi. Bapak Ibu, sering sekali memang kita melihat Tuhan Yesus datang. Kalau kita baca, ada yang melalui panggilan, ada yang langsung dia datang ke situ. Bisa kita lihat dari pernikahan di Kana, dia diundang. Bapak Ibu, ketika pesta itu ada, Tuhan hadir di situ, dia mencukupkan kebutuhan anggur. Tapi dalam nats ini, Tuhan Yesus tidak diundang, Bapak Ibu Saudara, adik-adik kami. Tapi Yesus datang sendiri ke situ untuk memberitakan pekabaran Injil. Dan apa yang kita lihat ketika Tuhan Yesus datang, kekurangan, kegagalan dari Simon Petrus dan rekannya seprofesi dipenuhi melalui tangkapan ikan yang cukup banyak.
hampir menenggelamkan perahunya, hasil yang di luar prediksi perkiraan mereka. Terus apa yang menjadi respon Petrus waktu itu? Langsung dia berkata, dari guru menjadi Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Dari awal tadi dia disebut guru, di ayat ini, di ayat berikutnya dia sebut Tuhan. Guru menjadi Tuhan, berarti ada proses di situ. Bapak Ibu, demikian juga kawan seprofesinya, yaitu Andreas, Yohanes dan Yakobus, yang menjadi rekan seprofesinya, menjadi takjub dan bersembah kepada Tuhan, berlutut di depan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dari nats ini, apa yang dapat atau kita pelajari Bapak Ibu dan saudara-saudara, di awal kita telah membahas masalah profesi sebagai nelayan. Itu hanya sebagian dari contoh sebenarnya profesi seorang nelayan. Apalagi di saat ini kita yang ada di sini mempunyai profesi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi pegawai, guru, ada yang menjadi petani, ada pedagang, ada yang lain-lainnya Bapak Ibu. Untuk anak-anak kami ada yang sekolah, bagi remaja Naposo, bagi Naposo sudah ada yang bekerja juga. Kita sering diperhadapkan betapa banyaknya kegagalan yang kita hadapi, sama ketika Simon Petrus mengalami kegagalan dalam pekerjaannya. Sering kita menemukan kita sudah berusaha. Anak-anak kami merasa berkata, saya sudah belajar, saya sudah pontang-panting membaca, mengerjakan tugas. Di akhir anak-anak kami berkata, nilai saya jelek, tetap saya tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Seperti itu juga bagi kita orang tua yang mengalami menjalani profesi sebagai misalnya petani atau petani sawit. Saya sudah kerjakan ini, saya sudah pupuk, tapi apa yang dapat kami peroleh, hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, di luar ekspektasi. Lebih parahnya lagi, saya sudah kerjakan sawit saya, yang menikmati adalah orang-orang lain, dimaling. Apa yang kami kerjakan, kami sudah capek, kami sudah berpeluh, kami sudah keluarkan uang untuk merawatnya. Yang menikmati lebih banyak maling untuk wilayah tertentu. Kita lihat itu di tempat kita di Bangko ini, betapa banyaknya kerugian yang dialami oleh para petani sawit karena kehilangan, ketidakjujuran dan sebagainya. Bagi guru-guru adalah mungkin sebenarnya masalah untuk kita pegawai atau guru sudah ditentukan karena penghasilan kita. Tetapi karena sesuatu hal misalnya ada keterlambatan atau kebutuhan anak sehingga kita merasa gagal untuk mencukupi kebutuhan. Demikian juga untuk pedagang-pedagang. Ada begitu banyak keluhan, dagangan tidak laku dan lain-lain. Itulah yang kita bisa pelajari bahwa kegagalan itu seprofesional apapun kita, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, tetapi kita sering menemukan kegagalan, sama dengan Simon Petrus yang sudah bertahun-tahun dan seprofesinya menjadi nelayan di danau tersebut yang sudah turun-temurun. Tapi pada saat ini dia menemui kegagalan. Songoni dohita amang dainang. Kita seluruhnya yang ada di tempat ini, tidak pernah kita tidak menemukan kegagalan dalam hidup kita. Dalam hal apapun itu pasti kita menemukan kegagalan. Gagal karena penyakit, karena tua merasa saya sudah gagal, masa saya sudah hilang, saya sudah sakit-sakitan sekarang. Sehingga mereka merasa tidak berguna lagi, merasa ada kegagalan. Tapi kita lihat di sini Simon Petrus tidak patah arang. Kenapa Bapak Ibu? Hal yang kedua yang bisa kita lihat adalah Petrus tetap mematuhi, tetap beriman kepada perintah Tuhan. Dari darinya tadi memanggil guru,
dia menjadi memanggil Tuhan. Itu hal yang pertama bisa kita lihat. Kegagalan adalah yang lumrah bagi kita semuanya. Yang kedua yang dapat kita contoh dari ayatnya, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah bagaimana kita merespon firman Tuhan, khotbah Tuhan. Ketika kita lihat tadi, ketika Yesus naik ke perahu Simon, Yesus mengabarkan pekabaran Injil. Tidak langsung Yesus menyuruh tebarkan jalamu. Dia beritakan dulu pekabaran Injil. Dia berkhotbah di tempat itu. Tempat Simon dijadikan menjadi podium penyebaran Injil. Dan itulah yang kita bisa lihat pada hari ini. Apa respon kita Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami ketika kita telah menerima berita atau khotbah, pemberitaan Injil. Apakah kita hanya sebagai pendengar biasa? Apakah kita hanya merasa itu hanya kewajiban setiap minggu? Jujur secara pribadi saya juga sering merasa demikian ketika saya berkhotbah, ketika tidak mood, saya hanya menjadi pendengar, masuk kiri, keluar kanan. Tapi pada kesempatan ini, apa yang bisa kita lihat dari contoh dari Simon Petrus? Ketika Tuhan telah memberitakan pekabaran Injil, Simon Petrus meresponnya dengan hal yang baik. Dia tidak berpikiran negatif. Logikanya Bapak Ibu, ketika dia sudah capek, satu malam sudah dipenuhi kekecewaan, datang pengkhotbah. Karena awal-awalnya tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Dia hanya manggil guru. Pasti dia tidak berterima, jangan-jangan diusirnya. Pergi, saya mau balik. Tapi apa yang kita lihat dari respon Simon Petrus, dia membiarkan perahunya untuk menjadi podium penyebaran firman Tuhan. Tuhan mengabarkan Injil dari perahunya. Dari sini dapat kita lihat Bapak Ibu, setelah selesai mengabarkan Injil, setelah selesai Tuhan berkhotbah di podium, di perahunya itu, apa yang dilakukan Petrus? Apakah dia hanya mendiami saja? Dia hanya cuek akan firman Tuhan tersebut, akan berita pekabaran Injil? Tidak Bapak Ibu, dia malah mendengarkan firman Tuhan ketika Tuhan menyuruhnya untuk mendayungnya kembali ke yang lebih dalam, untuk menebarkan jala kembali. Bisa kita contoh Bapak Ibu, ketika kita dalam kegagalan, ketika anak-anak kami merasa tidak bisa pintar-pintar, ketika Naposo Bulung merasa sudah berdoa untuk teman hidup Tang Marna di Patoho, ketika Bapak Ibu yang sudah tua menjalani sakit, ketika kita gagal dalam pekerjaan kita, mari kita mencontoh apa yang dilakukan Simon Petrus. Ketika dia mau disuruh Tuhan, setelah mendengarkan khotbah, saya tidak berkata waktu ini bagi hamu mahatakon mula anon sianon ulah kamu naringgan dang paksa kuamang dainang. Tapi kita bisa meneladani apa yang dilakukan Simon Petrus pada saat ini. Ketika dia setelah mendengarkan itu, dia tidak melawan Bapak Ibu. Dia dengan imannya yang teguh, dia patuh. Walaupun secara profesional dia lebih tahu dari Tuhan. Saya sudah bertahun-tahun sini, dia lakukan itu, dia pergi ke tengah dan menebarkan jalannya kembali. Bukan pekerjaan yang mudah, dia harus bersihkan lagi itu perahunya, dia harus bersihkan lagi jalannya Bapak Ibu. Tapi dia mau lakukan itu dalam keadaan capek, dalam keadaan kecewa. Songoni mana kita teladani mah kekecewaan. Nani si Petrus menjawab kekecewaannya, bahwasanya Simon Petrus mau melakukan apa yang disuruh Tuhan kepada kita. Tohodo dan Tuhan napasahat toni sadarion alai marhite jamita nadong dijolut sadarion patududo tuhita. Kita menjadi contoh sebagaimana dalam epistel pertanyaan minggu lalu dari Amos, dia katakan, hai bangsa-bangsa Israel. Bangsa Israel dan julu khusus tu bangsa Israel. Oleh bangsa Israel sonari adalah kita seluruhnya yang menjadi pengikut-pengikut Kristus. Karena itu Bapak Ibu, melalui firman dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ini, kita bisa contoh bagaimana kita meneladani kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Pada waktunya ketika kita bertekun, songon Simon Petrus
beriman atas seruan Tuhan, dia mendapat hasil yang lebih lagi. Walaupun memang tidak logika sebenarnya menurut Petrus tadi perintah Tuhan itu, tapi apapun itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu adalah bisa di dalam nama Yesus. Itulah yang bisa kita lihat dari teladan kita. Bagaimana kita meresponi khotbah yang kita terima. Dan pada saat ini saya juga memohon kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, molupiau na pasahaton, molupi situa na pasahaton jami tahun. Mari kita teladani unang beri kamau na pasahaton na, tapi berita firman Tuhan yang kita terima hal ini bisa menguatkan kita bahwasannya apapun kegagalan kita, Tuhan pasti memberi bantuan kepada kita kalau kita tetap beserta Dia. Napa patto na manginang sesuai tema di tadi tikyon na pantuluhon ima nakaning dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Cukup jauh berbeda. Ikan adalah setabi inang, ikan adalah binatang, tapi manusia adalah lain halnya. Tuhan ahdo harapan itu hatta dison. Penjala bisa kita katakan adalah pengumpul. Dia punya alat Bapak Ibu seperti nelayan, ada yang punya pancing, ada yang punya jala, bahkan ada yang lebih fatal, ada yang pakai bahan peledak di tempat-tempat lain. Walaupun zaman sekarang sudah ada seperti di hutan tadi bawah Napasugit, di danau di Tautoba ngadong memakai kerambah, jadi tidak perlu lagi untuk menebarkan jala. Tapi kenyataan pada saat berita Injil ini disebarkan adalah penjala masih dalam keterbatasan seperti yang ada kita lihat. Mungkin masih ada di antara sampai sekarang seperti ini yang memakai jala ikan. Alatnya adalah perahu dan jala. Apa yang menjadi yang bisa kita ambil dari nats ini adalah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Di awal saya telah katakan ikan adalah yang dikumpulkan, adalah suatu nelayan, adalah suatu profesi yang mengumpulkan ikan. Ikan pada suatu saat bisa busuk, tetapi manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Buima taida amang dainang. Tuhan telah memberikan profesi yang berbeda-beda bagi kita. Apa yang diminta Tuhan dari sini melalui profesi kita, melalui kegiatan kita, apakah kita dari sekolah, dari pekerjaan, dari bertani, dari berdagang, kita boleh menjadi penjala manusia. Pelan-pelan Bapak Ibu kita bisa menunjukkan sebagai seorang Kristen, pengikut Tuhan, kita boleh menunjukkan bahwa tindakan kita adalah untuk memberitakan pekabaran Injil. Pelan-pelan melalui usaha kita, janganlah kita menimbulkan malah penderitaan kepada orang lain. Anak-anak yang di sekolah, melalui profesi sebagai kegiatanmu sekarang menjadi pelajar, tunjukkan bahwasannya anak-anak kami adalah anak-anak Kristus. Melalui tingkah laku anak-anak kami, apalagi melalui prestasi kegiatan kalian, orang tahu, oh begini rupanya pengikut Kristus. Mudah-mudahan, siapa tahu Tuhan memanggil orang-orang yang lebih jauh dari kita menjadi pengikut Kristus. Songoni madi kita damang inang melalui ulaun nataulahon unang menyamak korona cik niroha unang mamakrohon aka jadi pertentangan di antara kita. Jot-jot do yamang dainang, apalagi dia ke kumpulan karena sesuatu hal, karena ego sesuatu hal. Ada banyak saudara-saudara kita menjadi terasing. Terpaksa atau tidak terpaksa, ada yang harus mengalah alaniaha. Mungkin karena tidak mengimani tadi, kita memakai ego kita. Jot-jot do kita
merasa ya auma sibigion. Jodoh kita, saya merasa lebih bagus, saya merasa lebih kuat, saya merasa lebih pintar, saya merasa lebih profesional dari segalanya, dari orang-orang yang ada di kumpulan ini, sehingga saya tidak memerlukan apa yang kau bicarakan. Saya tidak perlu dengar saranmu, saya tidak perlu akan semacam pendapat. Padahal Bapak Ibu dalam profesionalisme, hal yang paling utama adalah mau menerima kritik, mau menerima perbedaan, bukan berkata mutlak. Itulah profesional yang saya tahu. Dan hatani sahalak, semua anggota adalah punya hak. Semua yang ada dalam kumpulan itu adalah punya kapasitas masing-masing. Kalau kita ingat khotbah mungkin di bulan lalu, badan kita diciptakan ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi telinga. Semuanya dilengkapi Tuhan. Dan boi berdiri sendiri. Kalau tangan tidak ada, bagaimana kita memakai? Bagai kaki tidak ada, bagaimana? Ido ripunana dalam segala hal, dalam profesionalisme yang dibutuhkan, kita harus berterima saran, kita harus berterima kritik. Soalnya tugas pemimpin, disitulah kita butuhkan untuk menjadi memberikan yang terbaik, untuk menengahi. Itulah contoh dalam kumpulan kita, dalam pekerjaan kita harus menunjukkan bahwa kita patut menjadi pengikut Kristus melalui pekerjaan kita. Unang mana taulahon akka nasuri halamoni tuhatta, unang mana taulahon nama nibil sia tuhatta, molope taulahoni salilengon. Itu yang dikatakan tadi, Bapak Ibu, kita sudah nyaman dalam kegiatan kita, dalam profesi kita. Kita tidak sadar apa yang kita kerjakan itu adalah tidak berkenan kepada Tuhan. Pada saat ini kita dipanggil untuk berubah. Belum didokon berubah secara radikal. Transformasi, boleh bertransformasi ke hal yang baik. Karena ada juga yang bertransformasi ke hal yang buruk. Tapi pada saat ini, dari kebiasaan kita yang salah, nama jot mabain haci ni rohani kadongata, nama bain kana salah. Mari kita berubah dalam tanda petik dari penjala ikan yang mau busuk menjadi penjala manusia yang membawa kita ke perintah Tuhan untuk menyebarkan Injil. Jangan lupa saudara, nangi doko kamu non dang tugas su menyebar Injil. Itu saya tidak tugas saya menjadi pekabar Injil. Tapi dari Markus 16 ayat 15 Tuhan memerintahkan sebelum dia naik ke surga, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala makhluk menjadi muridku. Itu menjadi tugas kita, dan itulah dasar dari pemberitaan ini, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Unang tadok kondang tugas sui tugas muna perhalado deui, dang tugas sui tugas ni peditai de diakones nasing na pemberitahuan Injil. Tapi dari Markus 16 ayat 15 kita diperintahkan, kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Kristus, tugas kita adalah semua dalam menyebarkan firman Tuhan. Dah kola jolma tu sudi makhluk di Markus 16, nanti kita bisa buka Markus 16 ayat 15. Walaupun memang dalam pemilihan ada satu-satu orang, Tuhan memilih kita menjadi pemberita khusus. Itu adalah hak Tuhan. Sama seperti ketika Samuel memilih Daud menjadi seorang raja, calon raja. Saudara-saudaranya berkata dia kasih yang paling besar oleh Tuhan. Yang dilihat manusia bukanlah yang dilihat Tuhan. Tuhan memilih bukan orang yang kuat, orang yang paling ganteng, orang yang paling pintar, tidak. Tapi dia pilih yang paling Daud untuk menjadi raja, yang Tuhan telah tahu dari perilakunya. Itu dipilih debata dang bohi tama maksa sianu do nagabi pengkabar Injil daung. Ahomion itu hatta di dalam mengenang saunaido nanak kening ketika Tuhan memilih Daud bukan dari di antara saudaranya, bukan orang yang terkuat dan terpintar, tapi Tuhan telah memilih Daud. Demikian juga untuk kita pada saat ini, walaupun dang dikhususkan kita selalu una
Tapi yakinlah ketika Tuhan memilih kita menjadi secara khusus, menjadi pelayan bagi Dia, kita tidak bisa menolak dari situ. Ketika Tuhan memilih Daud, ketika memilih Jeremia, sian hagel leng haposon nadupe, Tuhan telah memilih dia untuk pemberita kabar Injil. Ima dainang naboi, tak contoh di pangulut sehari-hari apa yang bisa kita teladani. Yang pasti kita jangan takut untuk meninggalkan zona nyaman kita. Tohodo amang, saya sudah senang sekarang dengan kekayaan, dengan kemakmuran, dengan jabatan, dengan hamoraun hagabeon hasangapon, ngasangap au ngagabeau ngamamorau. Tua haulokku bolo tuna haci do, ketika kita diharapkan untuk memberitakan pekabaran Injil bertentangan dengan kita, mungkin kita merasa saya sudah nyaman, saya sudah pensiun, saya sudah beginilah, saya sudah kaya, sekolah saya sudah tinggi, untuk apa saya mengerjakan itu? Tapi dari nats kita pada minggu pagi ini, kita bisa mencontoh Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, menjadi berkat di lingkungan kita untuk semua makhluk. Dakolan di sedi jolma tusudi, itulah pesan yang bisa kita sampaikan pada hari ini, hingga kita bisa berterima kasih. Songon nabayani Simon Petrus, dia bersujud di hadapan Tuhan. Ketika firman ini melayat kita, buira manat hitan noni jabu, kita bersujud kepada Tuhan. Tuhan, saya orang berdosa, ampuni saya. Songon edeni remaja na poso nakaning, ampuni saya Tuhan. Itu yang bisa kita ambil dari nyanyian remaja tadi. Saya orang berdosa, ampuni akas dosa-dosa saya. Dan ditutup tadi dengan nyanyian dari Ina Gloria. Betapa indah, walaupun lagu itu dulu kalau tidak salah adalah lagunya Roxette, I Sail Sailor Seven Seas, tapi begitu indah diramu oleh profesional menjadi lagu pujian Tuhan yang paling indah. Pakai ma Tuhan donganmu seganu pari mustahil. Segala sesuatu yang permasalahan hidup kita, ketika kita amini itu akan menjadi kabar yang indah, kabar baik. Persia mahita, ayalani nah persia do hita. Segala sesuatu yang apa kita lakukan lebih baik lagi karena kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bertahan hingga pada saat ini. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan. Kami percaya Tuhan, secara manusia, firman yang saya sampaikan jauh dari baik Tuhan. Tapi saya percaya dengan kuat Roh Kudus yang menguatkan, yang memberikan penjelasan. Ngelihat panorangion Tuhan misalhu nadongison. Kasihanilah kami ali Tuhan, itu segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, dalam pergumulan kami. Kami sering menemukan kegagalan dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam kami selaku orang tua kepada anak-anak kami. Kami sering merasa gagal dalam mendidik anak-anak kami ketika kegagalan anak-anak kami. Kami sering mengalami sakit Tuhan di hari tua kami. Pada saat ini Tuhan memberikan contoh bagi kami. Jadilah kami seperti Simon Petrus ketika mendengarkan firman-Mu. Kami boleh melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Kami boleh bangkit kembali dengan semangat kami. Dengan semangat baru kami Tuhan. Untuk tetap berharap hanya akan kasih karunia-Mu. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak menawarkan hati kami seluruhnya yang ada di sini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan memberikan kesehatan di hari yang akan datang. Kami bisa berkumpul bersama dalam memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak ruas Huriamu yang beberapa hari lagi Tuhan akan menerima pemberkatan nikah. Kami percaya Tuhan berkati rencana dari keluarga. Tuhan Yesus, kami juga membawa doa kami, semua kegiatan, rencana-rencana gereja kami ini. Kami percaya Tuhan Yesus, karena berkat Tuhan, segala sesuatunya berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa, permohonan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang telah menyerahkan persembahan, karena telah menerima berkat daripada Tuhan. Berkati
keluarga, berkati usaha, doa-doa dari saudara-saudara kami Tuhan yang memberikan persembahan. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.